Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Analisis Pengadaan Barang atau Jasa secara Elektronik e-Procurement pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama anggota dari kelompok kami yang pertama ada Tamim Amalana, NIM 7. Yang kedua ada Novarina Uswatun Hasanah, NIM 22. Yang ketiga ada Sri Handayani, NIM 26. Yang keempat ada Nanin Asifaul Umah, NIM 41. Yang kelima ada Nur Fadilah, NIM 42. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi, yang ketiga pihak yang terlibat, yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengadaan barang dan jasa secara e-Procurement pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan menganalisis hambatan serta faktor pendukung pengadaan barang dan jasa secara e-Procurement pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah isi dari studi kasus. Pelaksanaan e-Procurement termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan good governance adalah dengan mereformasi segala kegiatan pemerintahan atau pelayanan publik menggunakan pemanfaatan teknologi atau disebut dengan e-government. Contohnya dengan menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang jasa seperti proses tender tidak transparan, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender, bahkan menang, dan lain-lain. Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang jasa ini dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip pengadaan barang jasa, maka akan mengefisiensikan anggaran. Selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik masih terkendala dalam sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang masih terbatas dan kurangnya pelatihan khusus dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya terhadap SPSE, kurangnya koordinasi yang terkait satu dengan lainnya ini sering terjadi, di mana sering tidak teraturnya paket lelang yang masuk, dokumen-dokumen yang kurang dari penyediaan, dan belum adanya persamaan persepsi tentang pengadaan barang atau jasa antara PA atau KPA, PPK, dan PPHP. Selain itu, dalam proses pelaksanaan sistem e-Procurement di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBD. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara. Upaya tersebut bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga terjangkau, namun memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, atau manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Biro Umum Sekretariat Daerah menerapkan sistem e-Procurement
dalam penggandaan barang atau jasa pada tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang penggandaan barang atau jasa pemerintah. Pelaksanaan penggandaan barang atau jasa pemerintah dengan sistem e-procurement Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan beberapa pihak. Pelaksanaan penggandaan barang atau jasa pemerintah dengan sistem e-procurement oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. PA atau KPA. Yang kedua, PPTK. Yang ketiga, ULP atau Panitia Penggandaan. Yang keempat, penyediaan barang atau jasa. Dan yang kelima, layanan penggandaan secara elektronik atau LPSE. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil analisis pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau e-procurement pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan pengadaan barang atau jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara elektronik telah berjalan selama 6 tahun dan telah sesuai dengan peraturan. Tetapi masih ditemukan beberapa hambatan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tata cara pelaksanaan e-procurement dimulai dengan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, pemberian penjelasan, pemasukan, pembukuan penawaran, evaluasi penawaran, kualifikasi, penetapan pengumuman pemenang, dan pembuatan surat perintah kerja atau SPK. Hambatan pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan ketidaklancaran sistem yang digunakan dalam proses pelaksanaan e-procurement. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.